Terus mereka siapa? Wah, rumah di kota emang beda ya. Kainnya bagus banget. Ayo, duduk aja di mana aja, ambil sendiri makanan atau minumannya. Cuxia, jangan terlalu formal. Ayo, duduk, ayo. Duduk, duduk. Aku perkenalkan, ini ibuku, adikku, sama keponakanku. Mereka jauh-jauh datang dari kampung cuman buat ketemu kamu. Bu, Mbak, pasti capek ya perjalanannya jauh. Gimana kalau aku pesanin hotel buat istirahat hari ini? Cuxia, bukan kamu yang aku maksud. Kamu kan mau nikah, kok boros banget sih? Zikyang kan punya rumah gede, ngapain nginep di hotel? Tapi rumah ini punyaku. Sebelum datang, aku udah ngomong sama Zikyang. Kali ini kami datang, nggak akan balik ke kampung lagi. Kami tinggal di sini aja. Tinggal di sini? Jadi kita sudah di sini sekarang, kita tidak akan kembali ke desa. Kita akan tinggal di sini. Di sini? Betul, aku dengar orang tuamu sudah mengalihkan sertifikat rumah ini ke namamu. Kenapa tidak kamu diskusikan dengan kami? Zikyang adalah kepala keluarga. Rumah ini seharusnya atas nama Zikyang. Tapi orang tuaku yang membeli ini untukku. Cuxia, jadi kau tahu aku sebentar lagi akan ikut ujian CPNS. Ibuku bilang kalau aku sudah di kota, aku harus punya tempat tinggal sendiri. Kalau tidak, orang akan merendahkan aku. Aku butuh rasa aman itu. Kalau begitu sudah diputuskan. Sebelum pernikahan, pindahkan nama rumah ini ke Zikyang. Dan Yaozu akan ke kota untuk sekolah. Yaozu adalah masa depan keluarga Linkit. Tambahkan juga namanya di sertifikat properti itu. Nanti jadi lebih mudah untuk urusan sekolah. Kak, aku membesarkan anak sendirian dan aku tidak punya pekerjaan. Aku dengar biaya sekolah di kota ini sangat mahal. Ada apa susahnya? Sekolah tempat Cuxia bekerja adalah yang terbaik di kota ini. Nanti kalau waktunya sudah tiba, kita akan minta Cuxia urus semuanya untuk Yaozu. Untuk uang sekolahnya, uang sedikit itu, kakak iparmu tidak akan mempermasalahkannya. Aku... Cuxia, kau sebentar lagi akan menikah. Setelah menikah, kau akan punya anak. Kau juga harus merawat aku dan ayah mertuamu. Ngapain repot-repot kerja? Kau sebaiknya berikan pekerjaanmu ke Xiaohui. Ya, Xiaohui bisa menjaga Yaozu di sekolah. Tapi kakak nggak ada pengalaman kerja. Cuman ngajar anak kecil kan? Aku aja udah punya anak. Masa sih nggak ada pengalaman? Kamu yang belum punya anak? Kamu tahu caranya ngajar? Aku... Xiaohui, jangan marah. Ini aku yang putusin. Besok Cuxia akan bicara sama bosnya. Lin Zikyang, kamu dengar nggak apa yang kamu omongin? Kita kan mau tunangan. Sebentar lagi kita udah keluarga. Tolongin kakak apa? Tapi... Udah, jangan ada tapi-tapi lagi. Mereka pada lapar. Cuxia, masak sesuatu buat makan. Ayo, cepetan. Saatnya kamu tunjukin kemampuanmu. Bu, lihat kan apa yang aku bilang. Kamu tahu Cuxia selalu nurutin aku. Kamu memang jago ngatur dia. Kamu jangan manjain dia. Tapi bang, rumah semahal itu, yakin Niwen Cuxia bisa pindahin atas nama kamu? Tentu aja bisa. Masa kamu nggak tahu siapa aku? Cuxia, dia kan anak tunggal dari kota. Nggak begitu paham dunia. Dan dia sepenuhnya nurut sama aku. Dia bakal kasih apapun yang aku mau. Nak, kamu bener banget. Orang tuanya cuma punya dia satu anak perempuan, meneruskan garis keturunan tergantung Zikyang. Iya kan? Salahnya apa ngambil satu rumah dari dia? Menurutku itu wajar banget. Betul, perempuan dari keluarga yang enggak ada penerus laki-laki. Nanti, orang tuanya harus ngandelin abangku buat hidup. Iya. Bang, pas rumahnya udah pindah nama, tulis atas nama Yaozu. Yaozu kan satu-satunya penerus laki-laki keluarga Lin kita. Dia keponakan kamu sendiri. Iya. Yaozu adalah satu-satunya harapan keluarga Lin kita. Nanti, kita sama sekali nggak boleh biarin perempuan itu hamil dan ngerebut hak Yaozu. Lin Zikyang, keluargamu ternyata cuma mau memanfaatkanku. Lin Zikyang, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Bu, aku antar Yaozu pilih kamar dulu. Pilih yang besar.
Pas banget waktunya. Sini, duduk. Aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Cuxia. Ibuku bilang aku harus beli mobil lagi dan uangnya harus datang dari keluargamu. Anggap saja itu mahar. Lin Ziqiang, kamu mau rumahku. Kamu mau pekerjaanku. Sekarang kamu mau keluargaku bayar untuk mobil sebagai mahar? Kamu pikir itu nggak berlebihan? Kamu... Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Ziqiang kan lulusan universitas ternama. Dia akan jadi PNS. Dengan kualifikasi Ziqiang kami, memangnya salah kalau kamu yang menyediakan mahar? Jangan lupa orang tuamu tidak punya penerus laki-laki. Kalau mereka meninggal, nanti tidak ada anak laki-laki yang melakukan upacara pemakaman. Kamu... Lin Ziqiang, kamu juga berpikir begitu? Cuxia, pendapat ibuku adalah pendapatku. Ibuku sudah bekerja keras seumur hidup untuk membesarkanku. Nggak mudah. Dan bukankah dulu kamu bilang, kita harus menghormati orang tua? Pokoknya ini satu-satunya keinginan ibuku. Kamu nggak akan menolaknya kan? Bagaimana kalau aku menolak? Cuxia, kalau kamu tolak ini, ya sudah, kita batalkan saja pernikahannya. Aku nggak mau ibuku disakiti. Baiklah. Kalau begitu, kita nggak usah menikah. Apa? Kamu tidak akan menikah? Cuxia, apa kamu yakin? Banyak sekali mahasiswi yang mengejar kakakku. Kalau kamu tidak mau menikah dengannya, orang lain yang akan menikahinya. Kenapa kamu pakai bajuku? Ini gaun pertunanganku. Kamu kan punya banyak baju. Memangnya kenapa kalau aku pakai yang ini? Barusan kamu bilang tidak mau menikah. Sekarang kamu marah-marah soal gaun pertunangan itu? Kamu tahu apa pendapatku? Kamu hanya keras kepala saja. Ikanku. Kenapa kamu berani menyentuh ikan dari akuarium itu? Memangnya kenapa kalau aku main dengannya? Kan itu bukan barang berharga. Yaozu hanya ingin bermain. Ada masalah apa? Semua barang di rumah ini akan jadi milik Yaozu juga. Mbak Ipar, kan kamu sudah dewasa. Pasti tidak akan membuli anak kecil. Yaozu belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Kalau kamu minta maaf kepadanya, kita bisa melupakan ini. Kamu mau aku minta maaf pada anak nakal yang mengobrak-abrik rumahku, merusak hadiahku, dan membunuh ikanku? Mimpi. Ini rumahku. Sudahlah, Cuxia. Itu hanya beberapa ekor ikan. Beberapa hari lagi aku akan belikan kamu yang baru. Perlukah bicara tentang Yaozu seperti itu? Betul. Lin Ziqiang, apa kamu lupa ikan-ikan ini? Kamu memberikannya padaku untuk ulang tahun pertamaku bersamamu. Ayolah, itu ikan receh saja. Mana mungkin aku ingat. Cuxia, orang tuaku dan adik perempuanku begitu mereka pindah ke sini, bukankah itu artinya ada lebih banyak orang yang merawatmu? Kita bahkan belum menikah. Dan kamu sudah mau memindahkan seluruh keluargamu ke rumahku, mengambil rumahku? Pekerjaanku sebagai mas kawin. Lin Ziqiang, apa kamu benar-benar pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Sejak kapan kamu jadi begitu picik dan hitung-hitungan? Tentu saja aku akan jadi picik. Biar ku beritahu kamu. Aku sekarang memberi pemberitahuan resmi. Pertunangan batal. Kita putus. Pertunangan dibatalkan. Kita putus. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Sudah kupikirkan matang-matang. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Keluar. Semuanya. Keluar. Kamu ngapain? Keluar. Wen Cuxia, Aku... Lin Ziqiang, kita sudah selesai. Wen Cuxia, keluarlah. Aku tidak pernah setuju soal ini. Kamu tidak bisa seenaknya memutuskan. Kalau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Hei, Kamu ngapain? hei. Wen Cuxia. Menyebalkan. Hal nomor yang Anda tuju sedang sibuk? Wen Cuxia, dasar wanita sialan, dia memblokir nomorku. Ayah, pertunangannya batal. Cuxia, apa Ziqiang melakukan sesuatu padamu? Kami sudah putus. Aku tidak ingin membicarakannya. Oke, jujur saja, ibumu dan aku belum siap melepasmu. Kami tidak ingin kamu menikah terlalu muda. Karena sudah batal, pulanglah ke rumah. Istirahatlah.
Baik, Wen Cuxia, sok hebat cuman karena punya uang. Berani-beraninya dia merendahkanku seperti itu. Suatu hari dia akan tunduk padaku. Aku akan pastikan dia tahu siapa yang benar-benar menguasai keluarga ini. Ibu, kalau Wen Cuxia tidak menikahi Ziqiang, bagaimana dengan rumahnya? Harta keluarga Wen yang begitu banyak, bukankah akan jatuh ke tangan orang lain begitu saja? Jangan khawatir, dia mungkin terlihat kuat sebagai anak tunggal dari kota. Tapi sebenarnya dia mudah diatur. Aku punya rencana agar dia tidak bisa lari. Ayah. Cuxia. Kamu sudah dewasa, masih kayak anak kecil. Ibu, Cuxia, jangan terlalu dipikirkan. Lin Ziqiang. Cuxia selalu mengutamakan dia, tapi dia ngapain? Dia mau mencuri harta keluarga kita. Orang yang jahat sekali. Sudah, kita kan bilang nggak bahas dia lagi. Nggak usah dibahas. Cuxia, duduklah. Ibu masak makanan favoritmu. ibu selalu yang terbaik buat aku. Cuxia, coba yang ini. Enak banget. Cuxia, sekolah internasional Dwi Bahasa yang kamu investasikan sekarang udah lebih dari 10, kan? Kapan kamu mau balik bantu ayah di perusahaan? Aku mulai sekolah Dwi Bahasa karena aku ingin lebih banyak orang seperti Lin Ziqiang yang nggak mampu sekolah, bisa dapat pendidikan yang bagus. Sekarang sekolahnya sudah berdiri, aku janji sama ayah dan ibu, aku akan bantu di perusahaan. Bagus. Cuxia, sekarang kamu sudah putus dengan Lin Ziqiang. Kenapa nggak pindah balik ke rumah? Aku akan bereskan barang-barangku hari ini. Bagus. Makan. Aku khawatir Cuxia pulang sendirian buat beresin barang. Bantulah dia. Jangan-jangan keluarga Lin Ziqiang datang ganggu dia lagi. Mereka nggak berani. Kamu benar. Lebih baik aku periksa dia. Kalau Lin Ziqiang berani sakiti Cuxia lagi, aku akan buang keluarganya ke sungai jadi makanan ikan. Ada apa? Siapa kamu? Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Aku yang harusnya tanya itu. Siapa kamu? Kenapa kamu tidur di rumahku? Ini rumahku. Tentu saja aku di sini. Hei, kamu. Hei, apa kamu semacam penjual keliling? Haha. Siapapun kamu harus keluar dari rumahku sekarang juga. Atau aku telepon polisi. Dengar, anak laki-lakiku beli rumah ini untukku. Anakmu? Siapa anakmu? Siapa anakku? Kamu benar-benar ingin tahu? Kamu akan ketakutan. Anakku Lin Ziqiang. Hahaha, calon pegawai negeri. Takut sekarang. Lin Ziqiang. Lin Ziqiang. Kamu takut sekarang? Pak. Cuxia, sadar kalau kamu salah, sekarang datang buat minta maaf. Maaf. Ya ampun, kalau tahu begini, nggak akan aku kasih tahu Lin Ziqiang kode pintuku. Jangan cepat-cepat. Semua di kota butuh uang. Rumah, mobil, kartu gajimu, semua tabunganmu, serahkan ke kami. Baru nanti Ziqiang bakal maafin kamu dan tunangan. Lin Ziqiang, keluargamu masih mimpi? Oke Wen Cuxia, jangan keras kepala. Nanti kalau Ziqiang beneran marah, kamu yang malu. Cuxia, udah jangan ngamuk-mengamuk. Orang tuaku nggak suka cewek yang bikin ribut. Karena kamu udah balik, kita semua lapar. Cepat buatkan kita makan. Cepat, hoi. Lin Ziqiang, Kamu... apa kamu sudah hilang akal bahwa semua orang asing ini tinggal di rumahku? Sekarang aku perintahkan kamu buat bawa orang-orang ini pergi sekarang juga. Hoi, Wen Cuxia, kami ini orang yang lebih tua. Atur nada bicaramu. Oke, Bu, jangan marah. Biarkan aku bicara dengannya. Cuxia, mereka itu calon mertuamu.
Sejak aku kecil, mereka tinggal di desa, kerja keras membesarkan aku, dan menyekolahkanku sampai kuliah. Sekarang mereka di kota untuk hidup enak. Memangnya kenapa? Lin Ziqiang, kalau kamu mau berbakti ke orang tua, silakan saja. Tapi jangan lupa, kita sudah putus. Aku nggak ada kewajiban berbakti ke orang tuamu. Wen Chuxia, apa aku terlalu memanjakanmu sampai kamu jadi nggak tahu sopan santun? Nggak mau pergi, ya? Baiklah, aku panggil polisi. Siapa yang memanggil polisi? Kami, Pak. Wanita muda ini masuk tanpa izin, bawa dia pergi sekarang. Bu, masuk tanpa izin melanggar hukum. Tapi rumah ini milikku. Yang masuk tanpa izin justru mereka. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa buktikan ini milikmu? Hei, lihat foto ini. Ini foto keluarga kami. Dan baju yang dijemur di balkon, semua itu punya kami. Kamu bilang rumah ini milikmu. Apa bukti yang kamu punya? Ayolah, dengar Chuxia, walaupun kamu putus dengan Ziqiang, kamu tidak bisa seenaknya memutarbalikkan fakta. Mengklaim rumah Ziqiang sebagai milikmu, itu terlalu serakah. Baiklah Lin Ziqiang. Kamu dan keluargamu benar-benar berusaha keras mengambil semua yang kumiliki. Persiapanmu benar-benar matang. Tapi meski begitu, rumah ini tidak mungkin jadi milikmu. Chuxia, di depan Pak Polisi, berhentilah berpura-pura. Sekarang, kalau kamu hanya minta maaf pada keluarga kami, aku tidak akan menuntutmu atas masuk tanpa izin. Lin Ziqiang, kamu sudah gila mau mengambil segalanya dariku. Kamu kira, dengan mengganti semua barang di rumah ini jadi milikmu? Maksudmu apa? Maksudku adalah, semua sistem rumah pintar di rumah ini diaktifkan dengan suara. Hanya suara pemiliknya yang bisa mengaktifkannya. Tidak mungkin. Pak, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Bu, tolong peragakan. Baik. Asisten pintar. Nyalakan AC. Atur ke 18 derajat. Nyalakan semua lampu aksen. Nyalakan shower. Atur ke 45 derajat. Nyalakan sistem audio. Putar musik. Tuan, AC sudah menyala. Suhu diatur ke 18 derajat. Semua lampu aksen sudah menyala. Shower sudah menyala. Suhu air diatur ke 45 derajat. Sistem audio sudah menyala. Memutar musik. Pak Polisi, sekarang Anda bisa lihat kalau saya berkata jujur. Pak Polisi, dia berbohong kepada Anda. Waktu dia bersama anak saya, dia menipu anak saya hingga merekam suaranya ke dalam, ke dalam teknologi kecerdasan buatan itu. Semua yang dia katakan adalah kebohongan. Betul. Kakak saya benar-benar tertipu olehnya. Dia kira dia ini polos dan baik hati. Ternyata, dia hanya pacaran dengan kakak saya untuk uang dan rumahnya. Benar Pak Polisi. Pacar saya suka sekali bermain tipu-tipu seperti ini. Mungkin sebaiknya Bapak pulang dulu. Kami akan urus sisanya sendiri. Lin Ziqiang, ini belum selesai. Kamu kira bisa begitu saja pergi? Mimpi kali. Wen Chuxia, anak saya sudah memaafkanmu atas tuduhan masuk tanpa izin. Itu sudah cukup. Mau apa lagi? Tentu saja, untuk menyerahkan sertifikat properti. Karena kalian bilang AI itu palsu, maka sertifikat properti tidak mungkin juga palsu, kan? Ayo dong, memanggil bala bantuan sekarang, serahkan itu kepada saya. Hei, katanya rumah itu milikmu. Kenapa kamu begitu gugup? Bajingan, berikan ponselnya, atau kamu akan masuk penjara. Begitu sertifikat propertinya tiba, kamu yang akan masuk penjara. Pak Polisi, lihat. Dia memukul saya. Wen Chuxia, beraninya kamu memukul ibu dan adik saya. Kamu akan membayarnya. Ayo lihat siapa yang berani. Lin Ziqiang, kamu sudah menindas Chuxia. Sekarang kamu mau ambil rumahnya juga? Kamu sudah bosan hidup ya? Ini... Pak, ini surat kepemilikan rumah ini. Saya bisa buktikan. Siapa laki-laki ini? Kayaknya aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Terserah. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa dituduh masuk tanpa izin. Kalau tidak, kalau aku masuk penjara, masa depanku hancur. Pak, bapak tua ini adalah sugar daddy yang dia pelihara di belakangku. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Bajingan. Pak, mari kita selesaikan dengan bicara. Tidak boleh main kekerasan. Kamu tidak apa-apa, nak. Bapak tua, bangsat, kamu ketahuan lalu kalap ya. Chuxia,
Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kamu ngapain di sini? Apa? Kamu memanggil laki-laki ini cukup akrab ya? Masih bilang tidak ada apa-apa antara kalian. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku akan menggugatmu. Kamu... Aku sudah mengunggah video kamu memukul orang ke internet. Dan kami punya penegak hukum sebagai saksi. Kami yang benar dan punya bukti. Kami tidak takut padamu. Cuxia, aku dengar kamu akan bertunangan. Aku doakan kamu bahagia. Pak Lee, tidak baik. Video Nona Wen ditindas sedang trending. Mari kita lihat siapa yang berani. Tindas topik trending itu untukku. Pak Lee, Anda adalah kepala perusahaan media. Menindas topik trending, Anda tahu berapa biayanya? Aku tidak peduli. Pastikan topik trending ini ditindas, lalu habiskan uang untuk membeli 10 topik trending lagi untukku. Aku akan beritahu mereka sebenarnya siapa Cuxia ini. Cukup lihat dia sekali, langsung tahu dia bukan orang baik. Kamu... Ayah, tidak perlu Bapak urus orang-orang seperti ini sendiri. Jangan sampai Bapak yang kotor. Ayah, Benar, saya manajer properti untuk kompleks ini. Saya bisa buktikan. TN Wen memang ayah dari NN Wen. Apartemen ini, saya sendiri yang bantu urus dokumennya. TN Wen pasti membelinya untuk N Wen. tidak. Masa iya dia ayahnya Cuxia? Kamu sudah kenal Wen Cuxia 2 tahun. Belum pernah ketemu ayahnya? Orang tuanya tidak pernah menyetujui hubungan kami. Mereka menolak menemui saya. Mana mungkin saya ketemu mereka? Kamu bilang kamu ayahnya, bisa buktikan? Saya putri ayah saya. Mengapa saya harus buktikan ke kamu? Kalau tidak bisa buktikan, berarti kamu bersalah. Bapak tua ini sugar daddy kamu. Dia cuma aktor yang kamu sewa. Apa? Saya aktor? Sudah lihat topik yang trending? TN Wen adalah arsitek ternama. Foto keluarganya sedang viral. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Pak polisi, sekarang saya sudah buktikan bahwa apartemen ini milik saya. Mereka memasuki rumah saya tanpa izin. Mereka memfitnah saya. Saya minta Bapak menindak mereka sesuai hukum. Selain itu, mereka menghancurkan semua barang berharga di apartemen saya. Mereka harus ganti rugi semuanya. Saya tidak akan berdamai. Seluruh keluargamu ikut dengan saya. Tidak, Cuxia. Itu semua salahku. Itu semua... Cuxia, ini karena aku sangat mencintaimu. Itulah sebabnya aku salah paham padamu dan ayahmu. Lagi pula aku menyelamatkanmu. Di gerbang sekolah dulu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku sekarang. Benar. Kamu memang menyelamatkanku dulu. Ayah. Cuxia. Ayah. Cuxia, kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Untungnya dia menyelamatkanku. Universitas Shanda. Universitas yang sama dengan Chen Xiao. Ya. Aku akan pergi dan berterima kasih padanya dengan baik. Tidak perlu, Ayah. Aku sudah dapat kontaknya. Aku ingin mengajaknya makan malam lain kali dan berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah, ayo kita pergi. Sekarang aku mengerti. Jadi, dulu kamu hanya memandang mobil mewah ayahku. Kamu percaya aku adalah wanita yang dihidupi hidup dalam bayang-bayang, seseorang yang bisa kamu kendalikan dengan mudah. Itulah sebabnya kamu sengaja mengejarku, untuk mendekatiku. Tidak, bukan itu, Cuxia. Ikiku pispiku, Cuxia. Ini karena aku benar-benar mencintaimu. Lin Ziqiang, aku bodoh mempercayaimu. Wen Cuxia. Bahkan jika kamu tidak dihidupi oleh pria di belakang layar, tapi kita berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Bahkan jika kita tidak pernah melakukan apapun sebelumnya, kamu pikir ada yang akan percaya itu? Orang hanya akan berpikir kamu adalah mainan. Siapa yang masih akan menikahimu? Aku akan. Li Chen Xiao. Lo kenal gue? Enggak. Gua nggak kenal. Sekarang lo kenal, dengerin gue. Kalau lo berani muncul lagi di depan Cuxia, setiap ketemu gue gebukin lo. Wen Cuxia. Dasar perempuan tak tahu terima kasih.
2 tahun lalu, kalau bukan karena Ziki yang nyelamatin lo di gerbang kampus, lo pikir lo bisa pamer duit dan sok jago di depan kami? Ibu, udah, Ibu. Tunggu. Udah, jangan ngomong. Barusan bilang, 2 tahun lalu di Universitas Shanda, yang nyelamatin Cuxia itu anak ini? Ya iyalah. Jangan mendekat. Gue teriak kalau lo mendekat. Nona kecil, makin keras lo teriak, makin semangat kita. Berhenti. Bocah, berani-beraninya lo ganggu kesenangan gue? Ih, anak berani banget. Tunggu aja. Berhenti. Cuxia, lu baik-baik aja. Udah aman sekarang. Udah aman. Ya, udah aman. Udah aman. Gua kira habis jadi pahlawan selamatin dia, Cuxia mungkin nggak terlalu benci gua. Ternyata malah orang lain yang dapat pujian. Chen Xiao, kenapa lo nanya ini? Bukannya waktu itu Lin Ziqiang yang nyelamatin gue? Kalau gue tahu waktu itu lo jadi pacaran sama dia karena ini, gue nggak akan biarin dia manfaatin situasi. Maksud lo apa? Jangan-jangan waktu itu yang nyelamatin gue itu lo? Jadi orang yang menyelamatkanku waktu itu adalah kamu? Bukan apa-apa. Lin Ziqiang, kamu jahat. Cuxia, aku melakukannya karena aku benar-benar mencintaimu. Kamu tidak boleh membiarkan pihak berwajib membawaku pergi. Kalau tidak, dengan catatan kriminal, aku tidak akan bisa ikut ujian CPNS nanti. Orang sepertimu tidak pantas jadi PNS. Pak Bu petugas, terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu yang di sana, ikut kami. Kami perlu mengambil keteranganmu. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Mau ikut dengan baik atau... Aku ikut dengan baik. Aku ikut dengan baik. Jangan repot-repot membereskan barang. Nanti akan kuganti semua perabotan ini dengan yang baru. Duduklah. Ayah, kenapa Ayah dan Chen Xiao tiba-tiba memutuskan untuk datang? Ini karena Chen Xiao. Dia pikir kamu tidak bisa membawa semua barangmu sendirian, jadi dia menelpon ibumu. Kami datang terpisah untuk menjemputmu. Untungnya ada Chen Xiao. Kalau tidak, kamu bisa menderita entah seberapa banyak hari ini. Terima kasih Li Chen Xiao. Dan terima kasih telah menyelamatkanku 2 tahun lalu. Kenapa serius sekali? Ya, sebagai balasan karena aku menyelamatkanmu, apa kamu mau menikah denganku? Kamu ngomong apa sih? Aduh, jangan ngomong gitu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Mengerti tidak? Sudahlah, Cuxia. Chen Xiao sekarang CEO terhormat dari sebuah perusahaan hiburan. Kamu tidak boleh bersikap tidak sopan padanya. Tidak apa-apa, Pak. Aku rela membiarkan Cuxia menggangguku seumur hidup. Aduh, kamu ngomong apa sih? Aku lapar, aku mau burger, aku mau Coca-Cola. Baiklah, ayo makan. Ziqiang, Yaozu lapar. Kamu harus memikirkan sesuatu. Kita tidak bisa terus berjalan di jalan selamanya. Apa yang bisa aku lakukan? Semua uang kita habis untuk uang jaminan. Dan kita masih berhutang pada Wen Cuxia 380.000 untuk kerusakan. Pilihan apa yang kumiliki? Ini semua salah Wen Cuxia. Ziqiang, kita tidak bisa membiarkan wanita ini lolos begitu saja. Benar, aku sudah merayunya selama 2 tahun. Menghabiskan uang untuk hadiah, membuang waktu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan benar-benar putus denganku. Ayolah, dia melaporkan kita ke pihak berwajib dan dia mencintaimu. Jika aku tahu, aku seharusnya tidak pernah setuju untuk membiarkanmu menipu Wen Cuxia. Sekarang Yaozu dan aku hidup sembunyi-sembunyi. Baiklah, cukup.
Berhenti bicara yang tidak berguna. Saat kamu menghabiskan uangnya, kamu tidak mengeluh saat itu. Sayang, katakan sesuatu. Hei, jangan bilang kita benar-benar harus menjual tanah dan rumah untuk membayar orang itu kembali. Ini semua salahmu karena tidak berguna 2 tahun dan kamu masih belum mendapatkan wanita itu. Wanita itu berhati lembut. Pergi bicara padanya, katakan hal-hal yang baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Iya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan pergi sekarang juga, kalau begitu. Pergi. Roro, maaf membuatmu menunggu. Cuxia, kenapa kamu tiba-tiba pergi ke luar negeri beberapa hari lalu? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Bukan apa-apa, hanya aku putus dengan Lin Ziqiang. Kamu putus? Oh tidak, dia baru saja meneleponku dan memintaku mengajakmu keluar. Apa? Apa? Dia yang minta kamu ketemu aku? Iya, katanya dia bikin kamu kesal dan minta aku menenangkan kamu. Aku nggak nyangka kalian bakal putus. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Singkatnya, seluruh keluarganya berusaha mengambil segalanya dariku. Apa? Cuxia. Ruro, aku harus pergi dulu. Ada urusan. Hei. Lihat, ini mawar yang kubeli kesukaanmu. Cuxia, menikahlah denganku. Wah, romantis banget. Aku iri banget sama cewek itu. Lin Ziqiang, kamu beli mawar ini dari nenek-nenek di pasar dengan harga 500 perak? Cuxia, harganya nggak penting. Yang penting adalah niatku. Betul. Kalau ada cowok melamar aku di depan banyak orang, walaupun dia kasih aku seikat rumput, aku bakal bilang iya. Iya, yang paling penting ketulusannya. Aku bahkan sudah siapkan cincin tunangannya. Cuxia, dulu kamu begitu pengertian dan masuk akal. Sekarang kamu sudah melampiaskan kekesalanmu, kamu sudah berkata-kata. Ibuku bilang, asal kamu nurut, jadi anak yang baik, pasang cincinnya, aku akan melupakan semuanya. Ayo. Cuxia. Cukup Lin Ziqiang, kamu beli cincin ini. Dipin 22 dengan harga 9.090, gratis ongkir. 9.090, lalu gratis ongkir. 9,99 gratis ongkir. Ya ampun, itu benar-benar keterlaluan. Aku belum pernah dengar hal seperti ini sebelumnya. Seseorang melamar dengan cincin palsu yang dibeli seharga 9,99. Dasar pecundang, dan tadi kami malah membelanya. Dia. Wen Cuxia, dulu kan kamu bilang kamu bukan orang yang materialistis. Dulu semua yang kuberi kamu suka semuanya. Apa? Sekarang karena kamu mau menikah, kamu jadi berubah sikap? Iya betul, lihat pakaian pria ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak terlihat seperti tipe yang beli barang palsu. Mungkin pacarnya. Sekarang setelah tahu dia mau menikah, seleranya jadi terlalu besar, sulit dipuaskan. Jangan omong kosong. Semua yang dia pakai hadiah dari Cuxia. Dia itu pria pelopor dari desa yang cuma mau cari harta. Selama ini hidupnya numpang dari Cuxia. Dan sekarang dia mau bawa seluruh keluarganya buat menguras habis Cuxia. Pria pelopor. Aku paling benci pria pelopor. Aku bukan pria pelopor. Ini, dia yang dengan sukarela memberi semua ini. Lin Ziqiang, kamu tidak tahu malu. Kamu dari desa miskin. Keluargamu tidak punya apa-apa. Cuxia tidak pernah merendahkanmu karena itu. Setiap hadiah yang pernah kamu beri ke Cuxia, semuanya barang tiruan murahan. Dan dia tidak pernah menegurmu soal itu. Dia bahkan memperlakukan hadiahmu seperti barang berharga. Dan sekarang, bahkan cincin lamaranmu palsu. Kamu memang luar biasa. Terus kenapa? Cuxia, dia mencintaiku. Cuxia, aku tahu aku salah sebelumnya. Aku janji, begitu aku mulai menghasilkan uang, aku pasti akan belikan kamu hadiah yang paling mahal dan terbaik. Ayo, kita pakai cincinnya dulu. Sudah. Cukup. Benar. Aku benar-benar nggak peduli soal mahal atau nggaknya hadiah. Tapi, yang penting itu ketulusanmu. Tanya hati nuranimu, punya nggak sih? Tentu punya dong. Kamu lupa aja. Waktu kamu sakit perut, aku bikinin air gula merah.
Waktu kamu nggak sarapan pagi, aku beliin susu kedelai panas. Dan. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku bikin kue ulang tahun pakai tanganku sendiri. Jangan bilang itu nggak cukup tulus. Zikyang, sebenarnya hadiah apa yang kamu kasih ke aku? Misterius banget. Wah, Aku bikin ini untuk kamu pakai tanganku sendiri, sebuah kue ulang tahun. Gimana? Suka? aku suka. Aku suka apapun yang kamu kasih. Jadi, hadiah balasanku mana? Wah, Ini jam tangan yang kamu suka waktu itu. wah, jam tangan ini harganya lebih dari 40.000. Aku cuma sebutin sekilas aja. Kamu benar-benar beliin untuk aku? Asal kamu suka. Suka banget, suka banget. Terima kasih, sayang. Jadi pacarnya ternyata cukup baik juga sama dia, sampai-sampai bikinin kue sendiri. Ya, benar. Memang bikin kue sendiri. Kue buatan tangan yang kamu bilang. Itu yang kamu pesan lewat aplikasi, kue diskonan. Terus kamu sendiri yang tancapin lilinnya. Kue seharga 19,90. Untuk jam tangan seharga 48.000. Untungnya mantap tuh. Wah, murah banget. Cuxia, kamu harus mempermalukanku di depan semua orang ini, buat aku kehilangan muka. Katanya wanita lebih lembut. Nah, hari ini aku sudah melihat segalanya. Aku benar-benar bertemu pemburu harta. Pemburu harta apa? Bilang saja si penggantung. Sudah aku nilai. Cincin ini memang barang tiruan murahan seharga 9,90 gratis ongkir. Lin Zikyang, sekarang kamu mau bilang apa? Wen Cuxia, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku akan jadi PNS. Aku akan melesat ke puncak. Nanti jangan coba-coba datang merengek padaku. Merengek padamu? Ya, aku merengek. Agar kamu jangan pernah muncul lagi di depanku. Sia-sia, maaf. Ini salahku karena mengambil keputusan sendiri. Menyetujui dia mengajakmu kencan. Aku bikin kamu marah. Bukan salahmu. Membeberkan sifat asli si brengsek tadi rasanya lumayan puas. Aku senang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku ke kamar kecil dulu. Nanti kita jalan-jalan. Oke. Dasar anak tak tahu balas budi, aku kan penyelamatmu. Paling enggak traktir makan dong. Kalau mau makan, datang ke Wendon Restoran. Aku lagi sama Shuro. Ibu, Ulan. Terima kasih. Bungkusan gula yang sudah diutak-atik itu, dia sudah meminumnya. Bayar. Bungkus gula yang sudah diracuni itu, dia sudah meminumnya. Bayar. Cuman segitu yang ada, mau ambil atau enggak silakan. Kamu yang membuatnya mabuk. Kalau kamu lapor, kamu yang akan ditangkap. Pergi sana, gelandangan. Anak, kalau soal menangani wanita, kamu masih butuh ayahmu. Kamu siapa? Lepaskan aku. Hari ini Kim Eonka, kamu ikut aku suka atau tidak suka. Kecuali kalau kamu mau buka baju di depan umum dan jadi bahan tertawaan. Ayo pergi. Cuxia ini, kenapa dia pergi tanpa pamit? Cuxia janji mau mentraktirku makan. Apa itu berarti aku punya kesempatan untuk mendekatinya? Chen Xiao. Di mana semua orang?
Hei Juro, apakah Cuxia kita merindukanku, tidak sabar menelepon dan mendesakku? Li Chen Xiao, bagaimana kamu tahu Cuxia bersamaku? Dia baru saja memintaku pergi belanja, tapi kemudian dia menghilang. Aku bertanya-tanya. Mereka bilang seorang pria membawanya pergi. Seorang pria? Pria yang mana? Aku tidak tahu. Lin Ziqiang datang mencari Cuxia tadi. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya. Orang tadi itu adalah Cuxia. Hei, kamu mau kemana? Ayah, apakah ini benar-benar akan berhasil? Pengecut, kamu bisa atau tidak? Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Motel kecil di depan itu. Ayo pergi ke sana. Ayo. Orang ini, aku perlu mendapatkan videonya agar dia tidak bisa menyangkalnya nanti. Wen Cuxia, kau yang minta begini. Jangan salahkan aku. Lin Ziqiang, lepaskan aku bajingan. Wen Cuxia, kalau waktu itu kau mau menurut permintaanku dan bertunangan denganku seperti seharusnya, ini semua tidak akan terjadi. Tapi sekarang kau yang memaksaku. Kenapa kau tidak bisa nurut saja? Lin Ziqiang, aku sangat bersyukur tidak jadi menikahimu waktu itu. Berani-beraninya kau menendangku? Kau pikir kau hebat sekali hanya karena keluargamu kaya? Dan kau dari kota? Jujur saja, apa yang kau punya? Apa hakmu untuk bertingkah sok tinggi? Dasar kecil. Pada akhirnya kau tetap jatuh ke tangan orang kampungan kotor sepertiku. Sayang, satu-satunya alasan aku ingin menikahimu adalah untuk mendapatkan uangmu secara legal. Kalau tidak, buat apa aku tahan semua tingkahmu? Sentuhan saja tidak boleh. Hari inilah aku akan puas-puasin denganmu. Tidak. Mau melakukan atau tidak? Ayah, kalau ayah berdiri di situ, bagaimana aku bisa melakukan apa-apa? Hei, kalau aku tidak meninggalkan bekas, bagaimana si harta kecil ini bisa belajar bersikap di kemudian hari? Benar juga. Lin Ziqiang, lepaskan aku. Cuxia. Chen Xiao, tenang. Aku baru bertanya ke beberapa orang di sini. Ada yang melihat Lin Ziqiang dan seorang pria lain membawa Cuxia ke arah sini. Zhang Yang, kalau kamu tidak bisa temukan rekaman keamanan restoran, kamu dipecat. Bos, saya menemukan Nona Wen Dibius. Dibius. Bos Pelanet sendiri Ahmed Baasnya sudah mengaku. Yang membawa Nona Lin adalah Lin Ziqiang dan ayahnya, Lin Dahai. Dibius, Churo, kamu tetap di sini dan terus tanya-tanya. Lihat apakah ada yang melihat Cuxia. Li Chen Xiao, kamu mau kemana? Li Chen Xiao, kamu gila. Pria yang sudah jatuh cinta pada Cuxia selama 10 tahun. Halo, pernah lihat gadis ini? Tidak, belum pernah. Gadis kaya yang manja akan segera menjadi mainanku. Wen Cuxia, kamu tahu apa yang paling kubenci darimu? Aku benci hadiah mahal yang kamu berikan padaku. Semua hadiah mahal ini dengan tatapan kasihan di matamu dan simpati. Kenapa? Kamu lahir kaya, sementara aku harus mengandalkan kerja kerasku sendiri, langkah demi langkah untuk mencapai posisiku sekarang. Aku tidak pernah mengasihanimu. Itu hanya rasa rendah diri yang tertanam dalam dirimu. Tidak, aku tidak. Nak, ini momen kritis. Berhenti buang-buang waktu. Begitu dia menjadi wanita milikmu, rumah dan uang keluarganya akan jadi milik kita. Cepat! Cuxia. Li Chen Xiao, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lin Ziqiang, kamu berani menyentuh Cuxia. Kamu memang cari masalah. Chen Xiao, hati-hati.
Aku merekam ini. Bukti kamu memukul orang. Terekam semua. Kamu... Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lihat usiaku. Aku sudah sangat tua. Lepaskan aku. Lepaskan aku, mohon. Tua tidak mengubah kenyataan bahwa kamu seorang pria. Si tua... Cuxia. Cuxia, kamu baik-baik saja? Cuxia, kamu membuatku hampir mati ketakutan. Jangan bergerak. Keduanya mencoba menyerang pacarku. Sebagai CEO Chenxia Media, aku secara resmi menuntut dia. Shuro, telepon Zhang Yang, kerahkan dari grup kita tim hukum terbaik. Aku ingin mereka berdua menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Tidak, jangan. Aku merasa sakit, panas sekali. Dadamu keras sekali. Cuxia, sadarlah, bisa tidak? Li Chenxiao, kamu bisa menangani ini kan? Apa maksudmu? Maksudmu aku tidak bisa menanganinya? Tidak ada, bukan itu. Ya, karena kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk Cuxia, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku menyerahkannya ke tanganmu. Cuxia. Gadis, dengan tubuh seperti Li Chenxiao, kamu tidak rugi. Cuxia, tahan sebentar lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Tolong aku. Wen Cuxia, kamu tahu siapa aku? Li Chenxiao. Li si sarkas. Wen Cuxia. Kamu yang memulai ini. Li Chenxiao, aku memberimu kesempatan dan kamu masih tidak bisa menanganinya. Aku seorang pria terhormat. Aku tidak akan pernah memanfaatkan seseorang yang dalam kesulitan. Pria terhormat yang tidak berguna kamu ini. Bukan kamu? Sia-sia. Sia-sia. Anakku yang malang. Bapak Ibu, dokter bilang kondisi Sia-sia sudah membaik. Dia bisa pulang dalam beberapa hari. Chen Xiao, kami berhutang budi padamu kali ini. Sia-sia selamat melewatinya. Li Chenxiao, kamu lelaki tak berguna. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku pikir sia-sia benar. Di mana aku? Sia-sia, kamu sudah bangun. Kamu di rumah sakit. Chen Xiao yang membawamu ke sini. Tenang saja. Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Cuxia. Tolong, demi 2 tahun yang kau habiskan bersama Ziqiang kami, lepaskan saja keluarga kami. Biarkan Ziqiang dan ayahnya pergi. Beraninya kau datang ke sini memohon pada sia-sia. Keluar, kalian semua. Kami tidak ingin melihatmu. Maafkan aku. Ini semua salah kami. Ziqiang kami tidak boleh masuk penjara. Kamu tidak perlu memohon padaku. Mereka melakukan kesalahan, mereka harus membayar konsekuensinya. Nona Wen, aku tahu kami telah bersalah padamu, tapi Ziqiang benar-benar tidak bisa masuk penjara. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada Yaozu kami? Benar. Apa yang terjadi pada anakmu? Apa hubungannya dengan aku? Saat kalian semua menyakitiku dulu dan memaksaku, menghinaku, pernahkah kalian berpikir apa yang harus kulakukan? Ibu Wen, kami menjual tanah dan rumah kami. Kami mengumpulkan 200.000. Tolong ambil ini dulu. Setelah kami bekerja keras dan menabung cukup, kami akan membayar sisa 180.000. Tolong kasihani kami. Tolong mohon pada polisi untuk membebaskan Ziqiang kami dan ayahnya. Uang ini adalah apa yang kalian hutang untuk menghancurkan barang-barang Cuxia. Kalian harus menggantinya. Sedangkan Lin Ziqiang dan Linda Hai, kejahatan yang mereka lakukan, kau tahu berapa tahun mereka akan dapat? Mereka tidak akan pernah bebas lagi. Ibu Wen, jika kau setuju saja untuk membiarkan Ziqiang dan ayahnya pergi, aku janji akan membuat Ziqiang menikahimu segera. Kami tidak mau rumah itu lagi. Kami juga tidak mau kartu gaji itu. Benar. Aku bahkan akan berhenti kerja.
Kami akan membawa Yaozu kembali ke desa untuk sekolah. Kami sama sekali tidak akan mengganggumu lagi. Ya. Jadi, apakah aku seharusnya berterima kasih untuk itu? Kita semua keluarga, itu seharusnya. Setelah kau menikahi Zikyang ini, jika kau merasa tidak enak tentang itu dan bersedia membantu kami juga akan berterima kasih padamu. Kau anggap anakku apa? Kau benar-benar pikir keluargamu punya tahta kerajaan untuk diwarisi? Bahwa anakku harus menikahi Lin Zikyangmu? Mertua, bukan begitu caranya. Masalah ini sudah jadi besar. Banyak orang tahu bahwa Juxia ini dan Zikyang kami pernah bersama. Jika dia tidak menikahi Zikyang kami, siapa yang berani menikahinya di masa depan? Aku akan menikahinya. Biar ku katakan sesuatu. Jika kau bukan perempuan, aku akan mengusirmu sekarang juga. Bu Wen, aku tahu Zikyang nggak cocok buat kamu. Tapi keluarga kami benar-benar nggak bisa kehilangan Zikyang. Anakku nggak bisa kehilangan ayahnya. Yaozu, bukankah dia keponakan Lin Zikyang? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Aku bukan saudara perempuan Lin Zikyang sama sekali. Aku adalah anak angkat keluarga Lin. Aku adalah istri Lin Zikyang. Yaozu adalah anakku dengan Zikyang. Kupikir Lin Zikyang cuma anak mami, penjilat, bajingan, anak manja. Itu saja sudah cukup membuatku terkejut. Tapi kenyataannya bahkan lebih berantakan daripada yang kita lihat. Keluarkan mereka dari sini. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Aku nggak mau ada urusan dengan mereka. Kamu nggak dengar, keluar. Bu Wen, tolong lepaskan Zikyang. Bu Wen, aku mohon padamu. Tolong lepaskan Zikyang. Kalau kamu ganggu anakku lagi, kamu juga akan masuk penjara. Kami pergi sekarang juga. Ayo pergi, cepat, ayo pergi. Hei Juxia, Hmm? tentang apa yang terjadi hari itu? Aku peringatkan kamu, jangan berani-beraninya kamu sebut hari itu lagi. Oke, aku nggak akan sebut lagi. Kalau gitu, biar aku bantu kamu ingat. Sayang, pelan-pelan. Kamu mau beli apa? Bisa, aku suruh antar ke rumah. Suruh mereka kirimkan koleksi terbaru. Bukannya itu lebih mudah? Ngapain repot-repot sendiri? Kamu ngerti apa? Belanja itu suruh sendiri. Sejak aku menikah denganmu, aku punya 2 anak dalam 3 tahun. Dan sekarang aku hamil lagi. Karierku jadi berantakan. Semua kesenangan hidupku hilang. Bahkan para cewek-cewek cantik pada kabur semua. Cewek-cewek cantik. Memangnya kenapa dengan mereka? Berat banget buat minta CEO besar sepertimu untuk belanja sama aku? Nggak sama sekali. Istriku tersayang. Masa sih aku keberatan? Zikyang, ada mobil. Jangan lari-lari, kembalilah ke sini. Makanan enak. Enak. Zikyang, itu nggak boleh dimakan. Pulang sama ibu. Ayo pulang cari Xiaohui. Cari istriku Xiaohui. Maksudmu cari Xiaohui apa? Xiaohui 5 tahun lalu bawa Yaozu dan menikah lagi. Ayo pulang sama ibu. Cari istriku Xiaohui. Pulang sama ibu. Ayo pergi. Lin Zikyang saat di penjara berkali-kali mencoba bunuh diri. Kemudian dia mengalami masalah kejiwaan. Dalang dibalik insiden itu adalah Lin Dahai lagi. Jadi kemudian dia dibebaskan dengan alasan medis. Mungkin keadaan dia sekarang sudah yang terbaik. Setidaknya dia nggak akan disiksa oleh latar belakangnya sendiri. Dengan rasa rendah diri dan menyiksa diri sendiri. Latar belakang seseorang tidak menentukan status atau identitas masa depannya. Yang benar-benar menentukannya adalah hatinya sendiri. Ayo pergi.